baik teman-teman. Di sini Ibu ada menampilkan satu foto. Ini ada tentang foto Raja Ampat. Nah, ada yang tahu gak di mana Raja Ampat itu? Papua. Iya, betul sekali, ada di Papua ya. Nah, coba ketika kalian melihat tentang pemandangan yang ada di Raja Ampat, apa sih yang kalian rasakan gitu? Indah sekali. Ya, terus apa lagi? Oh iya, sama Ibu juga pengen ke sana ya. Bareng-bareng ya, Bu. Iya, iya nanti kita bareng-bareng ya. Nah, selain dari Raja Ampat ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, nah di sisi lain sekarang itu sedang ada berita-berita yang sedang hangat tentang Raja Ampat. Nah, di sini ada yang tahu gak berita apa yang sedang hot sekarang di media sosial, di TikTok ataupun di Instagram? Ya, betul ya, tentang pertambangan di Raja Ampat. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan video tentang pertambangan di Raja Ampat. Bisa disimak ya. Nah, di sini ada dulunya seperti ini, tapi sekarang ketika sudah ditambang jadi seperti ini. Nah, selain itu ada berita ini berita ya, ada satu lagi video, coba kalian cermati. Nah, ini ada ahli UGM terus menyatakan bahwa kerugian tambang Raja Ampat ini lampaui kasus PT Timah Rp 271 triliun ya, teman-teman. Coba dilihat. Nah, anak-anak mungkin gini ya, gambaran tentang pertambangan di Raja Ampat. Nah, setelah kalian mencermati video ini, apa sih dampak dari pertambangan nikel itu bagi lingkungan? Ada yang tahu gak apa? Coba Devara bisa apa? Ada tahu gak? Hutannya gundul, Bu. Iya, betul, relatif betul sekali. Nah, jadi dampak dari pertambangan nikel ini menyebabkan hutan menjadi gundul. Nah, selain hutan menjadi gundul, ini ada juga ekosistemnya juga tercemar. Terus ekosistem yang di bawah lautnya itu, jadi terumbu karangnya itu tidak memiliki tempat untuk tinggal. Jadi terumbu karangnya juga sudah terancam, serta hewan-hewan ini tidak memiliki tempat untuk mereka tinggal. Nah, dari dampak tersebut ini bisa mempercepat ini dari pemanasan global. Nah, di sini ada yang tahu gak pemanasan global itu apa? Ya, di Karina apa? Pemanasan global. Ya, betul ya. Pemanasan global itu disebabkan karena meningkatnya suhu di bumi. Nah, jadi sinar matahari itu dipantulkan ke bumi. Nah, terus di bumi itu ada atmosfernya. Nah, terus nanti kita dari cahaya inframerah itu dipantulkan kembali. Tapi kalau yang ada efek rumah kacanya itu, jadi si sinar ultramerahnya itu jadi tidak semua mantul ke udara. Jadi ada sisa-sisa sedikit yang dipantulkan lagi ke udaranya gitu. Nah, terus jadi kita tahu ya bahwa pemanasan global ini bukan hanya dari pemanasan suhu saja, tetapi dampak lingkungan juga dapat mempercepat pemanasan global. Nah, di sini pengelolaan lingkungan ini
berkesinambungan dengan prinsip-prinsip kimia hijau. Nah, yang dimana di sini ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama itu ada prevention was, terus yang kedua itu ada atom ekonomi, terus yang ketiga ada less hazardous chemical synthesis, terus yang keempat ada design sulfur chemical, terus yang kelima ada sulfur sulfate and auxiliaries, terus yang keenam ada design for energy efficiency, terus yang ketujuh itu ada use renewable feedstock, terus yang kedelapan itu ada reduce derivatives, terus yang kesembilan ada katalis, yang ke-10 ada design for degradation, terus yang ke-11 ini ada real time analysis for pollution prevention. Nah, terus yang terakhir ini ada inherently sulfur chemistry for accident prevention. Nah, di sini kalian sebagai peserta didik ya, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mencegah dampak pemanasan global? Nah, coba kalian bisa diskusi kelompok ya dengan teman sebangkunya. Kak Ibu beri waktu 1 menit cukup? Oke. Oke, udah? Oke, DSA apa kelompok DSA? Penghematan energi, Bu. Ya, betul. Jadi yang bisa kita lakukan itu dengan cara menghemat energi. Nah, kelompok lain ada yang bisa menjawab? Apa? Ya, itu Dedila. Apa? Mengurangi emisi gas rumah kaca, Bu. Ini dampak dari pemanasan global yang bisa dilakukan untuk anak SMA yang bisa. Oh iya, ya gak apa-apa. Terima kasih ya Dedila udah memberi jawaban. Ibu apresiasi ya. Nah, dari kelompok lain ada yang bisa menjawab? Ada yang lain lagi? Iya, betul, dengan melakukan reboisasi. Nah, berarti yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global ini, misalnya kita ini nih mengurangi kendaraan bermotor. Contohnya, misal kita mau berangkat sekolah nih, kalau yang memang sekolahnya itu dekat, kita bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang dampak positif yang dihasilkan dari pertambangan nikel. Nah, selain dampak positif, nikel juga memiliki selain dampak negatif, nikel juga memiliki dampak positifnya. Nah, coba perhatikan. Ini di sini Ibu membawa alat nih. Ada yang tahu ini benda apa? Panci, Bu. Iya, ada yang tahu buat gunanya panci ini buat apa? Masak mie. Ya, pasti terus buat menanak air ya. Nah, terus ada yang tahu gak ini tuh panci ini terbuat dari apa? Aluminium. Jadi, ya benar ya, bisa tapi panci ini terbuat dari stainless steel. Jadi stainless steel ini campuran dari besi, krom dan nikel. Nah, gitu ya, teman-teman. Ya, Bu. Oke, jadi kalian udah paham belum tentang materi pengelolaan lingkungan dan dampak positifnya bagi lingkungan itu? Ya, Bu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Oke, berarti kalian sudah paham semua ya. Oke, Ibu apresiasi ya kepada kalian yang sudah mau mendengarkan Ibu, yang sudah mau bergabung dengan kelas Ibu hari ini. Kita beri tepuk tangan ya untuk kita semua.